Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Syadiah, mahasiswa PGSD Universitas Terbuka, akan melakukan percobaan tentang pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung, serta percobaan pada lensa cembung dan cermin cekung. Tujuan dari percobaan praktikum 1 pemantulan cahaya yaitu yang pertama, menjelaskan sifat-sifat cahaya, yang kedua, menjelaskan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, kemudian yang ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, yang keempat, menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima, menentukan fokus lensa cembung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu senter, cermin datar, cermin cembung, cermin cekung, celah cahaya, lilin, layar, dan penggaris. Percobaan pertama yaitu percobaan pada cermin datar. Di sini yang dilakukan yaitu menyalakan senter, kemudian menggunakan celah cahaya dan mengukur besar sudut datang dan besar sudut pantul yang dihasilkan dari percobaan tersebut. Sumber cahaya diganti dengan lilin, kemudian lilin diletakkan di depan cermin datar dan digerak-gerakkan. Terlihat bayangan yang dihasilkan pada cermin datar yaitu tegak, maya, dan sama besar. Yang kedua, percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Terlihat terbentuk bayangan pada layar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu tegak, maya, dan diperkecil. Yang ketiga yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Terlihat ada bayangan pada layar. Sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cekung adalah nyata terbalik diperkecil, nyata terbalik diperbesar, tegak, maya, dan diperbesar. Berdasarkan percobaan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, salah satu sifat cahaya yaitu bisa dipantulkan. Yang kedua yaitu sifat bayangan pada cermin datar adalah maya, tegak, dan sama besar. Sifat bayangan pada cermin cembung, maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan sifat bayangan pada cermin cekung, nyata terbalik diperkecil, nyata terbalik diperbesar, maya, tegak, dan diperbesar. Tujuan percobaan kegiatan praktikum 2 yaitu lensa cembung dan cermin cekung yaitu menentukan jarak titik api lensa cembung, menentukan kekuatan lensa cembung, menentukan jarak titik api cermin cekung. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lensa cembung. Di sini saya memakai kacamata, kemudian cermin cekung diganti dengan sendok, kemudian lilin, penggaris, dan layar. Langkah-langkahnya yaitu menyimpan benda. Di sini bendanya adalah lilin di depan cermin cembung. Kemudian diukur jarak benda serta jarak bayangan yang terbentuk. Percobaan dilakukan sebanyak 4 kali yaitu dengan jarak benda yang berbeda-beda dan menghasilkan jarak bayangan yang berbeda juga. Percobaan pada cermin cekung hampir sama dengan percobaan pada lensa cembung, yaitu mendekatkan benda pada cermin cekung dan kemudian diukur jarak benda serta jarak bayangan yang terbentuk. Percobaan yang dilakukan sebanyak 4 kali dengan jarak benda yang berbeda dan menghasilkan jarak bayangan yang berbeda pula.
Dari percobaan dan setelah melakukan perhitungan untuk mencari titik fokus api dan kekuatan lensa, dapat disimpulkan bahwa semakin jauh jarak titik fokus, maka keakuratan atau kekuatan lensa semakin kecil. Semakin dekat jarak fokus, maka kekuatan atau keakuratan lensa semakin besar. Sekian penjelasan praktikum dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.